Video kali ini kita akan membahas akidah al-imamiyah Syiah Itsnai Asy'ariyah menurut ulama Syiah. Kita akan merujuk pada kitab induk Syiah, di antaranya Al-Kafi, Biharul Anwar, Awwalul Maqalat, dan lain-lain. Yang pertama, akidah mereka adalah al-imamah. Dalam keyakinan Syiah, imamah adalah usuluddin, pilar utama. Imam menerima wahyu, dan imamah adalah seperti kenabian. Kita lihat perkataan Al-Majlisi dalam kitab Biharul Anwar juz 26 halaman 82. Dia mengatakan, dan akal kami tidak sampai untuk membedakan antara kenabian dan imamah. Halaman 194 sampai 200 mengatakan ada 88 hadis keutamaan mereka para imam atas para nabi dan atas seluruh makhluk. Lalu di halaman 358 dari Ibnu Hamzah, ia berkata, aku mendengar Abu Abdullah berkata, sesungguhnya di antara kami ada yang diberi ilham di telinganya, dan di antara kami ada yang didatangi sesuatu dalam mimpinya, dan di antara kami ada yang mendengar suara seperti rantai yang jatuh di atas bejana, dan di antara kami ada yang didatangi sosok yang lebih besar daripada Jibril dan Mikail. Lalu Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi juz 1 halaman 153 mencantumkan bab imam mengetahui kapan meninggal dan mereka tidak meninggal melainkan atas pilihan mereka. Lalu halaman 155 dia menuliskan bab imam mengetahui ilmu sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi, dan tidak ada yang tersembunyi dari mereka sesuatu pun. Lalu akidah mereka yang kedua disebut al-ismah, yaitu keterjagaan dari kesalahan, dosa, kelalaian, dan lupa. Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar juz 25 halaman 209 mengatakan, ketahuilah bahwa Syiah Imamiyah bersepakat bahwa para imam itu maksum, terjaga dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Maka tidak mungkin terjadi dari mereka suatu dosa sama sekali, baik dengan sengaja, karena lupa, karena kesalahan dalam penafsiran, maupun karena dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akidah yang ketiga adalah ar-raj'ah. Yang keempat adalah ad-duhur. Ar-raj'ah adalah bangkit atau hidup kembali sebelum hari kiamat. Lalu ad-duhur adalah munculnya imam setelah wafatnya kepada individu tertentu pada waktu-waktu tertentu. Al-Mufid dalam kitabnya Awwalul Maqalat halaman 46 menyatakan, Syiah Imamiyah bersepakat akan wajibnya raj'ah atau hidup kembali banyak orang yang telah mati ke dunia sebelum hari kiamat. Lalu dalam kitab Biharul Anwar juz 53 halaman 39 dikatakan, orang yang pertama kali keluar dan kembali ke dunia adalah Al-Husain bin Ali. Lalu dalam kitab Biharul Anwar juz 27 halaman 302 bab bahwa mereka para imam menampakkan diri az-zuhur setelah kematian mereka, dan tampak dari mereka hal-hal yang aneh atau luar biasa. Arwah para nabi alaihissalam datang kepada mereka para imam, dan orang-orang yang telah mati baik dari kalangan pengikut atau musuh mereka ditampakkan kepada mereka. Itulah keyakinan ar-raj'ah dan ad-duhur. Lalu keyakinan mereka berikutnya adalah taqiyah, menampakkan yang berbeda dari keyakinan aslinya. Lalu akidah berikutnya ada al-bada, perubahan kehendak ilahi. Apa yang dikatakan oleh ulama mereka? Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi juz 2 halaman 133 membuat bab taqiyah. Dia mengatakan, sesungguhnya 9/10 agama itu ada pada taqiyah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki taqiyah. Halaman 136 bab Al-Kitman, menyembunyikan rahasia. Sesungguhnya kalian berada di atas suatu agama. Siapa yang menyembunyikannya, Allah akan memuliakannya, dan siapa yang menyebarkannya, Allah akan menghinakannya. Lalu dalam kitabnya Al-Kafi juz 1
halaman 85 bab al-bada. Dia mengatakan tidaklah Allah disembah dengan sesuatu semisal al-bada. Akidah mereka berikutnya adalah at-tinah. At-tinah yaitu perbedaan tanah penciptaan. Syiah dari tanah baik, Sunni dari tanah buruk. Dosa untuk Sunni, pahala untuk Syiah. Dalam kitab Al-Kafi juz 2 halaman 5 terdapat bab at-tinah. Kita bab tinal mu'min wal kafir. Lalu dalam kitab Anwar An-Ni'maniyah juz 1 halaman 286. Maka apa yang engkau lihat pada pengikut kami Syiah berupa zina, liwat, meninggalkan salat, puasa, haji, jihad, khianat atau dosa besar, itu berasal dari unsur an-nawasib, yaitu ahlu sunnah yang tercampur dalam dirinya. Dan apabila engkau lihat pada an-nawasib atau ahlu sunnah berupa salat, puasa, zakat, haji, jihad, dan kebaikan, itu berasal dari unsur orang yang beriman, yaitu Syiah yang tercampur dalam dirinya. Kemudian semua amal itu dikembalikan kepada aslinya, yakni dosa akan kembali ke ahlu sunnah dan pahala kembali kepada Syiah. Akidah mereka berikutnya adalah al-mahdi, al-ghaibah, dan wilayatul faqih. Al-mahdiyah wal ghaibah yaitu imam ke-12 mereka yang ghaib, yaitu Muhammad ibn Hasan al-Askari, yang menurut mereka adalah anak dari Hasan al-Askari, yang saat ini dalam kondisi ghaib. Lalu wilayatul faqih, otoritas al-faqih di masa kegaiban imam yang ke-12. Apa yang mereka katakan terkait imam yang ke-12? Dalam kitab Firaqus Syiah dikatakan setelah wafatnya Al-Hasan ibn Ali al-Askari terdapat 14 firqah di mana mereka berbeda pendapat. Namun Syiah Al-Imamiyah mengatakan bukan yang dikatakan semua kelompok itu, tetapi Allah memiliki hujjah pemimpin atau imam di bumi dari keturunan Al-Hasan bin Ali Al-Askari, yaitu yang mereka klaim bernama Muhammad ibn Hasan Al-Mahdi, yang saat ini ghaib tapi masih hidup dan akan muncul di akhir zaman. Lalu dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, Al-Khomeini di halaman 26 mengatakan telah berlalu lebih dari 1000 tahun sejak ghaibah kubra Imam Mahdi kita, bahkan mungkin akan berlalu ribuan tahun lagi sebelum kemunculannya. Lalu di halaman 115 dia mengatakan kita telah membahas pokok masalah, yaitu wilayatul faqih atau pemerintahan Islam, dan telah jelas bagi kita bahwa apa yang ditetapkan bagi Rasul dan para imam, maka hal itu juga ditetapkan bagi seorang al-faqih. Tidak ada keraguan dalam masalah ini, dan masalah ini bukanlah hal baru yang kami ada-adakan, melainkan persoalan ini telah dibahas. Dari pembahasan ini kita tegaskan akidah-akidah seperti imamah, ismah, raj'ah, taqiyah, al-bada, at-tinah, hingga ghaibah dan wilayatul faqih memang ada dalam kitab-kitab ulama Syiah sendiri, bukan tunduhan dari luar. Dan jika dibandingkan, akidah-akidah ini tidak dikenal dalam akidah Ahlussunnah, bahkan banyak yang bertentangan dengannya. Namun perlu diperhatikan, ketika sebagian pengikutnya mengatakan bahwa akidah mereka sama dengan kaum muslimin lainnya atau tampak berbeda dari yang tertulis di kitab, maka itu patut disikapi dengan hati-hati. Karena dalam ajaran mereka ada konsep taqiyah, yaitu menyembunyikan keyakinan atau menampakkan yang berbeda. Barakallahu fikum.